Kita sudah punya 10 loh pabrik etspal, artinya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, wow kita terbesar, terbanyak. Jangan sampai kasihan, mereka sudah investasi gede-gede, tapi ternyata nggak sampai 5 tahun udah tutup nih, karena cadangannya habis. Itu dulu yang harus diperhatikan. Kalau itu terjadi di tahun 2026, harga nikel bisa menyentuh 12.000. Kalau harga nikel 12.000, 14.000 kita sudah ngap loh, nggak bisa bertahan. Anda kembali menyaksikan Nusantara Ekonomi Update bersama saya Safira Wardoyo dalam segmen khusus Mining Age. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM berencana merevisi kuota produksi biji nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB tahun 2026. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI menyebut revisi kuota akan disesuaikan dengan kebutuhan industri pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri guna mendukung program hilirisasi nasional. Namun hingga kini Kementerian SDM belum menetapkan besaran tambahan kuota produksi yang akan disetujui dalam revisi RKAB tersebut. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia menegaskan proses evaluasi masih berlangsung dan pemerintah masih menghimpun masukan dari pelaku usaha pertambangan. Pemerintah juga membantah kabar yang menyebut kuota produksi nikel tahun ini akan dinaikkan menjadi 360 juta ton. Saat ini kuota produksi biji nikel dalam RKAB 2026 hingga kisaran 260 hingga 270 juta ton. Sementara kebutuhan industri domestik diperkirakan dapat mencapai 340 hingga 350 juta ton per tahun. Indonesia menguasai cadangan nikel, cadangan produksi nikel dunia, namun tantangan baru mulai bermunculan dari harga global yang bergejolak hingga kebijakan produksi hingga persaingan membangun industri baterai kendaraan listrik. Apakah hilirisasi nikel sudah berhasil menjadi game changer bagi ekonomi nasional atau masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan? Untuk membahasnya telah hadir di studio Nusantara TV Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, Ibu Medi Catherine Lengke. Halo Bu Medi, apa kabar? Halo Safira. Terima kasih sudah hadir di studio Nusantara TV, Bu. Senang sekali ada Ibu. Kita langsung bertanya sama Bu Medi begitu ya. Indonesia lagi-lagi ya menunjukkan memang menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Apakah ini sudah memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional, Bu? Ya, kalau kita melihat data statistik bahwa Indonesia memang dari awal itu kita jadi penguasa nikel ya, secara cadangan dulu. Kalau cadangan Indonesia nomor 1, bahkan sejak tahun 2025 kita sudah menguasai 65% nikel global dunia ya, jadi produksi dari Indonesia. Nah, yang paling penting lagi kecepatan dalam industrialisasi yang saat ini sudah berjalan sejak tahun 2020. Dan Safira harus ingat kita ini saat ini sudah punya 79 loh pengolahan nikel dari 422 IOP yang aktif ya, yang berproduksi, yang sedang struggle juga menghadapi RKB. Kemudian 79 ini kita punya 55 pengolahan NPI yaitu teknologi pyrometalurgi atau RKIF. 55 ini menghasilkan NPI ferronikel, bahkan kita sudah punya 8 pabrik nickel matte, 6 pabrik stainless steel. Nah, untuk pengolahan baterai kita sudah punya 10 loh pabrik etspal. Artinya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, wow kita terbesar, terbanyak. Bahkan data dari BKPM sendiri untuk izin ya pengajuan pengolahan nikel itu sudah mencapai 163 badan usaha. Nah, artinya kelebihan ya kalau kita bilangnya. Yang harus diperhatikan adalah apakah industrialisasi hilirisasi ini sudah sesuai dengan cadangan kita. Cukup atau enggak? Itu yang paling penting. Kita berbicara RKB. Jadi harus ada sinkronisasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi yang mengundang para investor untuk berinvestasi melakukan hilirisasi nikel di sini. Cadangannya mumpuni enggak? Jangan sampai kasihan, mereka sudah investasi gede-gede tapi ternyata nggak sampai 5 tahun udah tutup nih karena cadangannya habis. Itu dulu yang harus diperhatikan, bagaimana sinkronisasi data, cadangan, dan kebutuhan. Itu yang kami sebutkan tadi, disampaikan juga dalam teaser awal bahwa RKB itu harus disesuaikan dengan data demand. Tapi bagaimana kita menyesuaikan data demand kalau investasi terus bertambah. Dan ingat, karena Indonesia sebagai controller ya saat ini ya, kita tuh benar-benar jadi
jadi penguasa di mana nikel pada saat kita cuit dikit nih, baru cuit nih ya, belum dituangkan dalam regulasi, belum official, harga itu bisa naik, bisa turun. Artinya sudah kelihatan ya bahwa Indonesia ini memegang peranan penting dalam rantai pasok nikel dunia. Tapi disayangkan lagi bahwa produk-produk kita ini masih kebanyakan 82% total produksi nikel dunia, nikel Indonesia itu menghasilkan nikel kelas 2 yaitu nikel picaran dan ferronikel. Nah, sisanya baru ke baterai, yaitu kita sudah punya MHP, bahkan kita sudah punya nikel sulfat, kobalt sulfat. Bahkan saat ini sebentar lagi kita sudah punya prekursor loh sama baterai katoda. Itu sih satu kebanggaan, tapi apakah sudah sangat amat berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh. Bahkan data realisasi investasi dari Kementerian Investasi untuk percepatan realisasi investasi kan yang paling besar nikel ya. Nah, ini sih sudah menjadi satu kebanggaan Indonesia. Tapi sekarang yang harus kita pikirkan Mbak Safira, bahwa kalau kita berbicara volume, Indonesia sudah menguasai. Nggak ada lagi yang bisa mengalahkan. Tapi yang saat ini kita harus berbicara value nikel itu sendiri. Ya, value-nya. Apakah sudah membawa manfaat untuk masyarakat sekitar tambang? Untuk penerimaan negara, GDP-nya betul-betul naik, kemudian penerimaan negara bagaimana? Efek dari produksi nikel itu sendiri. Oke, dari data-data yang udah disampaikan sama Bu Medi yang luar biasa juga cukup luar biasa sekali ya untuk Indonesia sendiri. Sebenarnya apa pekerjaan rumah yang saat ini sebenarnya masih dihadapi oleh pemerintah kita sendiri? Ya, yang harus diingat Mbak Safira gini. Kalau kita mau berbicara baterai ya, saat ini kan kita lagi heboh nih baterai ekosistem, kita bisa jadi global hub untuk baterai ekosistem dari nikel. Tapi yang harus dicermati adalah saat ini kan masih banyak demand masyarakat ya. Kalau kita compare nikel baterai itu ada dua, yaitu nikel mangan kobalt atau NMC dan LFP, lithium ferrofosfat. Market masih ke LFP, ya kan? Nah, NMC ada tapi masih dikit. 80% masih dikuasai oleh baterai LFP, ya kan? Karena kebanyakan kan market Asia itu memang cari yang LFP ya. Nah, yang harus disesalkan adalah kalau kita memproduksi baterai NMC, terus kita hanya memproduksi setengah jadi, intermediate, yaitu MHP, nikel sulfat, kobalt sulfat, gitu kan? Kita belum sampai ke baterai sel atau ke EV. Ingat, kalau nikel kita ekspor keluar, MHP nikel sulfat, kobalt sulfat kita keluar, mereka yang membuat baterai prekursor sampai baterai sel sampai ke EV, artinya yang mendapat manfaat lebih itu mereka. Kenapa? Nikel ini itu satu-satunya yang bisa di recycling. LFP bisa, kurang bervalue ya kalau LFP di recycling. Kalau nikelnya bisa di recycling, nah semua nikel dikirim keluar, kita dapat apa? Ini yang harus diperhatikan dulu awal pemerintah. Jangan sampai semua nikel kita bawa keluar, kita berbicara baterai, tapi at the end kita nggak dapat apa-apa lagi. Karena kehabisan apa yang mau di recycling, karena barang itu dikeluarkan semua. Nah, yang harus dipikirkan di sini adalah bagaimana kita membuat satu ekosistem, yaitu dari raw material, kemudian ke intermediate, ke downstream, sampai kalau bisa sampai ke EV. Karena kita udah punya semua, sayang gitu loh. Karena value-nya kan berkali-kali lipat dibandingkan raw material atau setengah jadi atau MHP atau nikel sulfat. Tapi kalau kita bandingkan nilainya itu sendiri dari prekursor, baterai sel sampai ke EV itu luar biasa dan itu yang membawa manfaat untuk masyarakat Indonesia. Apakah sejauh ini sudah ada diskusi dengan pihak pemerintah? Seperti apa tanggapan dari mereka? Iya, mimpi besarnya ada. Ya kan, roadmap-nya ada, blueprint-nya juga sudah sedang kita kaji, baik dengan Kementerian Ekonomi, kemudian Kementerian SDM, Kementerian Investasi. Kita bisa membuat satu ekosistem full package di sini, di Indonesia. Raw material, intermediate, sampai ke EV, bahkan sampai ke recycling. Tapi Mbak ya, program yang sudah dicanangkan baik dari Antam, IBC, pernah dengar IBC ya? Indonesia Battery Corporate itu mudah-mudahan kerjasama dengan CTL, segera terrealisasi karena sudah lama ya. Karena dibully itu kok nggak jadi ya gitu. Bulan Juli katanya udah kok ya. Kita lihat nanti. Kita nunggu ya. Kalau itu jadi wah luar biasa. Saya sih alhamdulillah puji Tuhan banget kalau itu terrealisasi, kita punya produk sampai end produk ada di Indonesia dan recyclingnya ada di sini dan membawa manfaat untuk masyarakat sekitar dan value added yang paling penting. Oke, artinya pemerintah juga merespon baik ya tentang masukan dari asosiasi. Bu Medi, kalau misalnya kita lihat kebijakan RKAB ini kan
berulang kali atau beberapa kali berubah begitu. Sebenarnya bagaimana efeknya terhadap kalau kita lihat investasi, lalu juga dampaknya terhadap pelaku usaha dan juga harga nikel? Oke, tadi saya sudah sampaikan. Indonesia pada saat membuat satu movement, satu Iya, breakthrough itu sangat amat berpengaruh terhadap harga dunia. Nah, tahun lalu Mbak Safira ya, waktu kita memproduksi RKB 379 juta ton persetujuan RKB di 2025 dan terrealisasi output produksi hanya 320, itu harga nikel dropnya luar biasa bahkan sempat menyentuh 14.000 per ton. Kenapa? Karena terjadi oversupply. iya. Data dari International Nickel Study Group, kami juga sering ikut setiap tahun, di mana produksi tahun kemarin itu sampai oversupply 251. Dan jika pemerintah tidak mengontrol produksinya, karena pasti dari RKB ya, karena Mhm, dari awal ya. mhm. Nah itu surplusnya bisa 381.000 kiloton. Kalau itu terjadi di tahun 2026, harga nikel bisa menyentuh 12.000. Kalau harga nikel 12.000, 14.000 kita sudah ngap loh, nggak bisa bertahan. Smelter kasihan, 15.000 juga udah nggak mampu kita. Harga stabil nikel Indonesia itu kisaran 17.000, 18.000. 18.000 luar biasa, 19.000 sangat luar biasa, 20.000 kaya raya kita, ya kan? Tapi 18.000 itu lebih dari cukup. Karena pada saat kita merilis kemarin di Ya, akhir Desember, oh kita harus memotong nih kuota produksi. Nah, harganya dari 14.800 tiba-tiba naik ke 17.800. ya, Itu signifikan loh, belum pernah terjadi. Bahkan setelah kita menyampaikan kuota cuma 260 juta, para pelaku usaha tentu nggak terima ya. ya. Kenapa? Karena kan kita sudah investasi gede-gedean, kapasitas sudah gede-gedean, bahkan smelter makin bertambah. Nah, harga langsung naik sampai ke 18.000, tapi kalau kita hitung secara total dulu nih, berapa sih demand yang sudah ada dari existing ya? Tadi kan saya sudah sebutkan, Mhm. 79, 55 smelter RKIF, 10 Expal. Berapa total kebutuhan? Seharusnya itu bisa 380 sampai 400 juta ton, seharusnya. Berarti ada gap ya, tadi kan cuma 260. Kalau demand-nya sampai 380, 400 juta ton, waduh gapnya gede banget nih, Mhm. mereka kasihan. Tapi lagi, ingat loh Mbak Zafira, kita ini di awal tahun kena krisis ya. Ya, Krisis di Middle East ini sangat amat berpengaruh ke industri tambang. Yang paling sangat tertekan itu adalah industri expal. Kenapa? Satu MHP membutuhkan 8 sampai 10 ton sulfur asid. Nah, 80% sulfur asid ini masih impor dari Middle East. Bayangkan di Januari harga sulfur asid itu $300 loh per ton. Tapi sekarang Mbak Safira tahu harganya bisa $1.500 per ton. Kalau ada barang, masalahnya nggak nggak ada. ada. Nah, akhirnya membawa dampak adalah beberapa expal mereka shutdown. Jadi kami sudah mendata ada kurang lebih 6 sampai 9 line expal itu shutdown total, nggak bisa produksi. Kemudian yang lain itu sedang menurunkan kapasitas produksi. Kenapa? Karena nggak ada sulfur. Nah, pada saat kita merilis RKB, pada saat kita merilis pengurangan RKB, kita merilis juga revisi harga untuk biji nikel ya. Kita sekarang 4D nih, nikel, kobalt, ferrokrom. Nah, kalau kita berbicara saat ini momentumnya mungkin ya yang kurang pas karena bersamaan ya pada saat krisis Middle East, Mhm. kekurangan sulfuric acid, bahkan beberapa waktu juga kemarin kita kekurangan bahan bakar dan akhirnya membuat beberapa expal shutdown. Nah, ada lagi nih bukan hanya expal di RKIF atau Rotary Kiln Electric Furnace ada beberapa smelter yang sedang ada masalah juga sampai kapasitas produksi diturunkan. Nah, kita melihat data lapangan dari 79 existing nih ya, 55 plus 10, 55 Mhm. RKIF, 10 Expal yang sedang shutdown, yang sedang menurunkan produksi, yang tadi kan saya bilang 380 sampai 400 harusnya. Nah, setelah kita data, wah kayaknya nggak sampai 380 400 sih, karena beberapa tutup ya. Nah, data kita itu cuma sekitar di angka 270 sampai 290, ya kan? Nah, kalau 270 apa 290, katakanlah 290 juta ton total demand tahun ini, pemerintah mengumumkan 260. Plus nanti akan ada revisi katanya gitu kan per 1 Juli. Tapi ingat, kita juga import loh Mbak Safira. Tahun lalu impor Filipina 15,3 juta ton. Tahun ini kita sudah kerjasama dengan Asosiasi Filipina, ya Asosiasi Nikel Filipina, diperkirakan tahun 2026 impor biji nikel dari Akan Filipina meningkat. akan naik 25 sampai 30 juta ton. Nah, tambah 260 ditambah 25 lah. 25 berarti kan 295 juta ton ya. Mhm. Sedangkan demand yang tadi saya sampaikan
nggak sampai 300 kok, karena beberapa yang tutup gitu loh, beberapa yang menurunkan kapasitas produksi, artinya demand-nya cuma 290 sampai 300. Cukup nggak? Harusnya cukup ya. Nah kalau ini ditambah Mbak Safira, bahaya. Harga saat ini sudah di 17.000, ini bisa turun lagi ke 14.000. Karena nanti surplus. Ini yang kita khawatirkan. Tapi ada tapinya lagi. RKAB kalau kami menilai secara total volume itu cukup. Ya, paling ada penambahan revisi. Tapi mungkin pembagian kuota RKAB-nya ini yang kami masih pertanyakan. Bagaimana sih sistem pembagian Mbak Safira dapat berapa, saya dapat berapa gitu. Apakah sesuai demand atau sesuai dokumen perusahaan itu sendiri atau bagaimana itu yang masih kurang fair sih kalau kita bilang. Itu aja. Oke, baik artinya masih ada banyak yang perlu dievaluasi dan juga bagaimana keseimbangan antara Supply demand ya. pembatasan produksi dan juga menopang harga. Jangan dijawab dulu Mbak Medi, kita lanjut lagi di segmen berikutnya, tetaplah di Nusantara Ekonomi Update.